Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia ya. Salam daripada Sabah dan salam daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Alhamdulillah hari ini kita ada satu perkongsian di mana kereta enjin PJK1 D-Max V-Cross ya. Di mana enjin ini masalah knocking kuat dan ada kaitan dengan minyak pack. Kereta ini merupakan enjin yang boleh dikatakan antara sistem common rail yang boleh dikatakan jimat juga minyaknya. Tetapi kereta ini kalah bukan sebab kualiti enjin, tapi dia kalah gara-gara minyak pack. So mungkin depat satu kita sudah beritahu apakah kesan buruk minyak pack. Crankshaftnya rosak, camshaft rosak, pokoknya dalaman mechanical engine rosak semua. Gara-gara minyak pack. Kita tahu minyak ni adalah elemen pelumasan ataupun elemen pelinciran. Kalau pelinciran tu masalah, maka semuanya akan bermasalah sebab benda tu bergesel. Besi jumpa besi, kalau bergesel tiada pelincir akan rosak. Jangan bilang besi, tangan kita kalau kita gosok pun dia akan menghasilkan haba. Jadi kesan dia minyak pack ni, minyak ni sangat bahaya. Minyak ni sangat bahaya, geng. Dan banyak sangat minyak-minyak tiruan di dalam pasaran. Jadi ini adalah keburukan dalam menggunakan minyak pack. Sebab itu jangan beli minyak terlalu murah. So mungkin kameramen boleh ke sini, kita tengok part 1 apa sebenarnya yang berlaku. Oke, kalau kita tengok part 1 ya, di sinilah. Salam daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Kita tengok part 1, kita bagi laju. Hari ini kita ada enjin sudah kita buka, enjin PJK1 yang ini, D-Max ni. So kita tengok apa kesan dia, kita bagi laju. Sebab untuk kurangkan duration. Tapi dia berpusing-pusing ni macam belum bayar bil ni. Ya. Kita hold dulu. Oke, ini kita tengok apa kesannya habis crankshaft semua makan. Tengok, mesin nomor 1 kan calar terus Tengok. Terus coba kita tengok apa jadi. Tengok dia punya ni. Fokus dia, fokus. Tak boleh aku angkat ni, berat ni barang. Tuh hangus, geng, hangus. Tengok. Dia duduk di sini nih, di bulatan nih. Hancur. Ya. Yang kedua kita tengok dia punya nomor 2. Nomor 2 calar, betul. Piston nomor 2 calar. Kita tengok piston nomor 2 calar juga. Sikit, tapi tidak sampai terlalu macam tadi lah. Piston nomor 3 langsung tidak calar, sikit saja. Ya, oke. Ini normal punya, geng. Halus mulus. Di piston nomor 3 sini. Nih, halus. Tambah kameramen. Jangan jauh betul. Oke, ini halus betul. Halus, betul. Ini tidak ada calar. Dan piston nomor 4. Ini aku bilang tadi sakit bagi sejarah ini. Tengok sini. Piston nomor 4 sangat teruk. Kameramen rapat sikit. Jangan terlalu jauh. Apa? Ini masalah dia. Calar. Yang kedua, yang seterusnya kita bahas ini crankshaft, connecting rod, head piston, camshaft. Kita tengok. Bila yang di bawah pun calar, apalagi yang di atas. Jadi kita tengok ada makan sedikit ke tidak. Oke. So itu video dia. So kita finalize sekarang. Kameramen kita tengok sini. Mesti tegak ya, kameramen jangan melintang. Coba tangan. Oke. Jadi sekarang ini kita sudah overhaul dan ini hasil dia. Ini dia punya conrod bearing, main bearing pun calar ya. Tengok, ini yang kita sudah buka hari itu di part 1 kita sudah nih. Tapi di finalize kita bikin balik penggambaran. Dan kita tengok, kita sudah tukar. Gara-gara minyak pack, geng, masalah. Tapi main bearing tidak berapa lagi. Kita tengok yang conrod bearing. Nah, macam pisau, geng. Habis sudah segala-galanya. Hancur. Ya, nih, hancur. Ini pun jadi pisau sudah. Lain sudah dia. Ini boleh bikin potong bawang sudah nih, geng. Ya, hati-hati saja kita. Ini yang normal lah, yang tidak ada masalah. Ini dia tebal beginilah. So, jauh beza, geng. Jauh. Ini pun jadi lain sudah nih. Saya kita tengok. Nih, makan. Tapi ini yang paling teruk. Ini piston nomor 4 nih. Piston nomor 4 teruk. Oke. Jadi kita tengok yang lain. Gasket sebenarnya tidak ada isu. Tapi oleh karena kita obol, oke, kita tengok pistonnya. Piston kita ganti 2 biji. 2 lagi kita pakai balik. So kita tengok piston dia kalau dia punya conrod bearing begitu dah. Dia punya connecting rod tengok. Tidak tahu apa sudah namanya, terbuka sudah. Dia punya connecting rod habis. Dia punya head piston calar. Tuh. Calar semuanya, geng. Nih calar semua. Gara-gara minyak pack saja, geng. Dia mengakibatkan kerusakan major. Ini pun rosak juga sudah. Dia punya
piston nih. Dan kita sudah bawa ini hangus. Nampak ini warna dia coklat sudah. Hitam. Bukan lagi coklat. Ini lagi hitam. Sudahlah hitam kebak lagi. Nih. Nah, ini hancur. So, dia punya crankshaft. Kita tengok dia punya crankshaft. Nih. Kita tengok di part 1 di sini. Ini piston nomor 4. Nah. Nih. Kami sudah bawa pergi engineering. Tidak boleh. Dia terlampau dalam. Lepas tu bengkok. Sudah kita uji pakai guna parameter ruler dia tu. Engineering ini kata bengkok nih. Oh, kalau mau korek lagi bahaya. Sebab diesel ni kalau kita potong, luar daripada kapasiti dia boleh patah. So, dia cadang kita ganti second hand ori. So, kita ganti 2 biji. Second hand ori. 2 biji. Crankshaft second hand ori. Cuma yang lain tu semuanya baru. Dan kita gasket kita tukar. Jadi, apa yang terjadi sekarang ini adalah, inilah hasilnya kita sudah overhaul. Tinggal kita mau kasih naik di engine. Tapi kita akan uji kompres nanti. Itu mungkin dapat... Tidak tahu kira part 3 ke part berapa. Dan ini part 2 saja. So, cameraman kita tengok sini. Ini kita sudah pasang pelan-pelan. Tinggal kita pasang dia punya cover camshaft sensor di sini. Ini cover camshaft sensor di sini kita belum pasang. Sekejap So, ini kita tinggal pasang. Ini camshaft sensor dia. Ini dia punya cam. Alright. Ini camshaft sensor dia baca gigi lah. Ini tinggal pasang nanti kita kasih bersih. So, ini keadaan terkini untuk part 2. So, kita perhatikan sambil-sambil kita tengok keadaan dia. Injector sudah kita pasang, high pressure injector. Okey, camshaft, idler kita sudah lock sebab dia pandai jalan gigi. Kameraman tengok sini. Idler. Ini kita jangan lupa geng pasal kita masa kita lock takut kita masa kita running kita lupa buka. Ini untuk pemula lah, minta maaf bukan kata kita mengajar kita sharing saja. Kita lock ni supaya gigi idler ini tidak bergerak. Tapi kadang-kadang kita lupa buka balik. Nah, terus kita hancur ni gigi ni. Sebab nut ini akan kena sini. Jadi jangan lupa bukalah dengan inilah intake dengan exhaust. Ini exhaust punya idler, camshaft. Ini adalah intake punya idler, camshaft punya gigi. Ada nut 10 nih. Ini kena buka nih. Ya. Kena buka sebelum ini. Dan kita ini keadaan terkini. Coba kameraman fokus. Oke, sekarang ini kita mungkin akan adjust dia punya valve juga. Tapi kita belum adjust sekarang. Ya, kita akan adjust dulu sebelum kita bagi naik. Sebab kalau sudah naik dia sempit di sini. Kena ini engine. Ya. Kita akan tersangkut di sini. Nah, adjust yang ini susah. Jadi, cadangan saya untuk kereta yang jenis begini, untuk 4JK1 ataupun 4JJ1, sebelum kita angkat head, kita kena adjust dia punya SIM. Ini kita boleh adjust dia punya SIM, rocker arm. Ini, kita akan adjust. Sebab di sini luas. Kalau engine sudah kita naik, baru kita adjust, sempit. Yang kita sangkut di sini, piston nomor 4. Sebab engine itu begini. Dia punya blok. So, ini sudah masuk. Jadi, kita punya spana untuk skru agak sukar. Jadi, kita mau sharing di sini adalah satu tadi apa efeknya, part 2 ini kita kasih nampak yang sudah siap apa. Yang kedua kaedahnya kita mau bagi tahu yang ini idler jangan lupa buka setelah kita lock. Yang ketiga ketika kita sebelum angkat blok engine-nya naik ke atas kita adjust dulu. Kita adjust dulu, yes. Di mana kalau kita adjust lebih kurang 15 25. Boleh juga 10 10 ikut orang lah. Tapi apapun kalau kami di sini 15 25. Kalau sejuk, kalau panas 10 20 pun boleh, ada yang mengatakan 15 25 pun boleh. Itu terpulang. Yang penting kita adjust time di luar nih lagi senang. Ya lagi senang. Benda boleh memudahkan kita buat di luar untuk adjust dia punya valve clearance-nya. Sebab yang kita selalu takut di sini dia sangkut. Dia sangkut di sini. Area sini dia sangkut. Jadi kita jangan terus angkatlah, kita adjust dulu sedia sebab benda ini longgar. So yang cover ini adalah cover untuk breeder punya cover. So kalau dah ada ini breeder cover di sini, ini adalah plate breeder di sini. Sebab itu kalau kita tengok covernya, coba sekejap hold dulu. Okey, kalau kita tengok geng, nampak ni? Ini cover plate breeder, ini breeder. Nampak ni plate ni di rebate ni, kameraman tengok. Ini di sini breeder, napas di sini akan masuk. Ini dia kena cover, ini pun ada cover. Sebab breeder tu akan keluar sini napas. Sebab kalau dah ada ini barang, dah ada juga ini barang, habis minyak hitam pun akan keluar sebab benda ini minyak hitam area sini. So ini namanya plate cover breeder, ini pun plate cover breeder. Jadi triple lah. Sebab lubang tu di sini. Nampak? Breeder tu akan masuk di sini. So minyak akan terhalang lah, so angin saja. Sebab benda ini berpusing. Pusingan ini akan menghasilkan angin. Angin tu dia mau salur di mana? Di tepi dia tertutup. Dia kena masuk di sini. So untuk masuk sini pula pikir lagi engineer. Kalau kita terus tidak letak cover plate begini, nanti minyak hitam pun akan masuk sekali. Jadi minyak hitam pun akan kurang dan akhirnya asap putih boleh jadi di sini. Okey. Jadi inilah sebab ini kita nyatakan ilmu baru adalah kita mau kongsi. Kenapa kita terpikir tak? Kenapa perlu ada plate? Kenapa perlu ni? Ini kenapa di sini tidak ada? Kenapa di sini tidak ada plate ini? Kenapa di exhaust saja ada? Sebab
breather duduk di exhaust. Nampak? Breather valve duduk di exhaust saja. Masa tu saya pun tertanya-tanya kenapa plate ni tidak letak di intake sekali. Kenapa di exhaust saja? Sebab breather duduk di sini. Nampak kedudukan dia? Ini dia punya kedudukan seperti ini. Gini. Okey, jawapannya itulah sebab breather duduk di area exhaust saja. Sebab itu ada plate begini. Masa saya mula-mula adjust ni saya pun terfikir juga kenapa ada plate lagi satu ni. Kan sudah ada plate ni double. Pasal kalau harap yang ini dia pandai sini. Nampak? Ni ada ruang-ruang ni. Jadi bila ada plate ni kuranglah sikit tekanan minyak melompat pergi atas. Alright? So itu dari segi perkongsian sahaja. Dan yang paling penting adalah kita tengok struktur dia. Coba kameraman pusing. Okey, kita akan kongsi sedikit. Apakah yang ada dalam enjin ni? Sebab senang sikit kita akan belajar sedikit tentang apa komponen yang ada di sini. So kita tengok sini. Sebab alang-alang 42 kita belajar sama-sama ya. So ini namanya pressure limiter sensor ataupun pressure sensor. Dia akan mengukur tekanan common rail. Sebab enjin ni common rail. Common tu ini pipe ni. Ini pipe namanya sampai sini ujung ni pipe ni. Ini namanya common rail ataupun common. Common rail ni, common tu maknanya komputer. Rail tu yang ini, batang besi. So minyak tu dikumpul di sini sampai tekanan tinggi dibaca oleh pressure limiter sensor. Dia baca pressure limiter sensor. Maksudnya dia tahu berapa tekanan. Kalau 330 minimum, bila kita crank, kita baca data stream 330 bar, barulah injector di sini akan buka. Sini. Nih nampak? Ini namanya injector high pressure. Ini namanya injector high pressure. Injector 1 2 3. Di dalam ni dia ada solenoid. Ini solenoid, ini high pressure pipe. Ini daripada common rail. Coba kita tengok. Kita tengok ini pipe sudah standby. Sudah standby sini. Sudah ada minyak di sini, geng. Tinggal tunggu sejak solenoid komputer buka positif negatif ni. Apa ni? Minyak sudah standby. Sebab itu namanya common rail. Komputer adalah common. Itu komputer, rail itu batang besi yang ini. So di dalam batang besi ini dia ada dua komponen penting, yaitu pressure limiter sensor dan juga pressure limiter. Pressure limiter ni dia mana yang lebih minyak hingga 2500 bar. Contoh pump ini maksimum 2500 bar. Sampai sejak 2500 bar, minyak yang lebih itu akan return balik pergi tangki. Dia return daripada sini, satu dia return balik, yang di sini pun return balik, yang daripada injector, coba kameraman sini. Daripada injector ni nampak ni, pipe high pressure injector dia ada lebih minyak. Lebihan minyak ini akan masuk terus pergi tangki belakang. Nampak tak aliran pressure limiter? Pressure limiter 3 sumber dia limiter. Maksudnya dari pipe common rail yang pressure tinggi, di sini ada spring di dalam. Satu lagi tekanan lebih oleh pump, dia pun return balik sini daripada injector high pressure. Coba tengok. Coba kameraman sini. Nih. Apa? Daripada sini, bila dia masuk di rail sini, dia ada lagi lebih tekanan, minyak tu akan dia salurkan balik lagi. Semua lari pergi sini. Lari dia pergi sini. Nampak? Okey? Ketika pump dia tekan juga tinggi 2500 sambil di-detect oleh ini, bila lebih dia balik juga pergi sini. Nampak? Ini return pergi, ini pergi tangki nih, pergi tangki belakang. Yang ini pula, ini dalam ni minyak lagi nih. Lebih lagi 2500 bar, dia hantar juga balik. So ada 3 tempat dia mengantar balik. 1 2 3. Ini lebih hantar di sini, pergi tangki juga. Injector high pressure lebih, ini lebihan minyak. Bila dia sembur lebih, dia akan return balik. Sama juga dengan pressure limiter. Ada 3 tempat dia return balik. Pressure injector, dia return balik. Pump lebih, dia return balik. Pressure limiter untuk common rail punya sini lebih, return balik. Satu saluran ni 3 benda dia return. Ini injector, pump, common rail. So 3. Sebab alam 42 kita belajarlah sama-sama sebab benda ni senang yang di luar. Ya. So kita tengok yang ini, kameraman dekat sikit, ini adalah SCV. Ini namanya SCV, suction valve control. So dia punya fungsi adalah relate dengan APPS yang sensor dekat kaki tu, acceleration position pedal. Dia punya fungsi adalah mengukur value minyak, berapa banyak minyak kita nak tekan. Kalau petrol main di throttle body di sini. Coba kameraman sini. Kalau petrol dia main di throttle body. Kalau diesel dia main di fuel pump. Jadi fuel pump ni dia ada SCV, suction valve control. So di sini dia ada duration time, berapa banyak minyak mau tembak, dia bergantung di sini. So itu kadang-kadang kalau RPM drop boleh kita salahkan yang ini, boleh kita salahkan pressure limiter. So itu sensor yang seterusnya. Okey, seterusnya sini adalah sensor. Lubang ni adalah CKP, crankshaft sensor. Crankshaft sensor yang ini macam oil pressure, tidak silap saya. Ini Cherry Aladdin kalau saya tidak silap saya lah. Pasal dia tidak ada knock sensor. Diesel untuk POJK1, POJJ1, D40 tidak ada knock sensor.
Dia cuma ada di sini adalah pressure oil. Kalau saya tidak silap, oke? Ini pressure oil, kita belajar sama-sama. Lepas tu kita tengok lagi sensor-sensor. Di sini dia ada actuator. Ini nampak ni vacuum actuator. Ini untuk butterfly. Di sini ada butterfly juga. Di sana dekat dia punya ni ada butterfly di sana. Di sini pun dia ada butterfly. Sebab itu kalau enjin lemas, boleh juga gara-gara ini barang. Ini barang dikontrol oleh ni solenoid. Nampak ni? Kameraman tengok sini. Ini dia punya solenoid untuk actuator butterfly intake. Ini intake, ada sayap di dalam. Dikontrol oleh solenoid butterfly. So ini dia sedut daripada vacuum ni, nampak? Nampak ni kameraman tengok sini. Ini vacuum actuator untuk butterfly. Dia boleh isap-isap, nampak? Dia boleh gerak-gerak ni. Dia sedut sini. Kita belajar sama-sama. Alang-alang kita sudah kasih telanjang, bah. Coba tengok aku isap, Kita tiup, kita isap. Gerak-gerak. Coba kameraman sana, sini tengok. Bila vacuum tu berjalan, ini akan berjalan juga. Nampak? Saya isap pakai mulut, katalah mulut saya ini vacuum lah. Kalau ini jam, dia jadi begini, tertutup, kereta pun mati. Sebab dia butterfly sayap ni, setiap satu intake ni, kalau kameraman sini. Ini mini full intake, piston nomor 4, piston nomor 3, piston nomor 2, piston nomor 1. Ada butterfly. Butterfly yang kawal yang ini. Ini. Cuma bukan semua kereta di 40 tidak ada, geng. Untuk Project K1, Project J1 ada. Dia kalau yang lain tu butterfly-nya di sini saja, mini full intake. Bagian throttle body saja. Yang lain dia tidak ada lagi butterfly. Untuk Project K1 dia ada banyak, geng. Dia ada nih. Jadi kita pasang balik bagian solenoid dia. Jadi sebab itu kalau kereta lemas, boleh jadi kita salahkan actuator, butterfly, kita boleh salahkan kameraman sini. Kita boleh salahkan juga, kita boleh salahkan pressure limiter sensor, kita boleh salahkan ini. Pressure limiter yang return balik ni minyak. Ini dalam ni spring. Kalau dia 2500, belum sampai lagi 2500 dia return sudah, kereta jadi lemas. Itu yang kereta kadang-kadang lemas, kereta tidak mau hidup, boleh jadi pressure limiter ini jenis macam nut saja. Dia mechanical punya, spring di dalam. Ini spring pandai longgar. Return minyak terlampau open. Belum sampai tekanan 1000 dah return sudah. Kereta jadi lemas, boleh jadi. Okey, seterusnya kita akan tengok sensor-sensor lain. Okey? Crankshaft sensor untuk Project K1 dia baca di flywheel. Ingat tak? Kadang-kadang crankshaft sensor untuk kereta lain dia baca di sini. Kameraman lincah sikit. Dia baca di puli sini. Tengok kereta, dia baca di puli, dia baca macam ZD30, dia baca di puli. Crankshaft sensornya. Macam ini, camshaft sensor dia baca di sini. Gigi ni. Dia baca tadi sini. Ini camshaft sensor. Crankshaft sensor kadang-kadang di sini, kadang-kadang di belakang. Untuk Project K1 dia di belakang sini. Jadi kalau kamu cari crankshaft sensornya di mana? Di sini. Pajero tidak pasti, macam di belakang juga. Kebanyakan. Oke, next perkongsian untuk sensor-sensor ni. Seterusnya kita tengok turbo dia. Oke, turbo dia dia maksudnya turbo jenis VGS, variable geometry system. Di dalam ni dia ada di dalam turbo ni dia ada bentuk macam sayap-sayap. So ketika kita tengok dia diukur oleh solenoid. Dalam ni dia ada solenoid vacuum. So kita boleh tengok, kalau kita tengok dia okey kata, tengok batang sap ni. Kameraman tengok ni yang bergerak ni. Okey, saya isap contoh kalau dia rosak ini actuator dia tidak boleh turun naik. Turbo jadi lemas. Kereta pun boleh jadi lemas gara-gara actuator saya, bukan turbo masalah, tapi actuator turbo saja masalah. So kita tengok, saya isap Kita tengok. Nampak? Kalau turbo ini namanya actuator wastegate. Bila turbo boost, dia detect sudah turbo boost tu, dia detect turbo tu sudah lebih limit, so dia akan bagi tahu isu akan release vacuum untuk release tu asap supaya turbine tidak memusingkan compression wheel. So itu cara kerja wastegate vacuum actuator namanya. So di sini di ujung ni ada vacuum, depan ujung lagi ada solenoid. So kita belajar sama-sama, alang-alang kita kasih telanjang dia, kita belajar sama-sama. Oke, apalagi komponen yang kita perlu titik beratkan adalah benda-benda yang melibatkan sensor-sensor. Kadang-kadang kita hebat, kita hebat overhaul apa semua, kadang-kadang benda kecil saja dia kasih pening kita. Gara-gara actuator saja masalah jadi pening kita. Jadi kita jadi 1 minggu tak tidur. Pikir kenapa lagi lemas di kereta. Rupanya turbo punya wastegate sahaja yang tersumbat. Mungkin solenoid wastegate sahaja yang bermasalah. Mungkin dia punya, orang kata dia punya turbo actuator saja. Ini saja rusak. Tapi orang cakap turbo rusak. Boleh jadi. Tapi sebenarnya ini saja. Sebab ini fungsinya, dia boleh rilis. Dia punya wastegate. Wastegate maknanya, tekanannya lebih, dia akan rilis balik. Buang pergi asap sudah. Sebab turbo berfungsi untuk pusing. Coba kameramen sini. Kameramen sini ya. Oke, turbo ni, coba kameramen sini. Nampak ni. Di dalam ni ada butterfly. Di sini ada butterfly, nampak?
Ini ada butterfly, dia pusing gini. Bila dia pusing sini, belakang pun berpusing. Sebelah bagian compression wheel. Ini namanya turbine wheel, ini compression wheel. Nampak kita pusing, dia akan pusing juga. Jadi kalau kita pusing begini, dia tidak berpusing, mananya turbo rosak. Tapi kalau kita tengok berpusing juga, tapi lemas, boleh jadi wastegate sahaja masalah. Boleh jadi wastegate saja masalah ya. Wastegate turbo. Oke, jadi seterusnya apa yang kita mau kongsi di part 2 ini lebih kepada sensor, lebih kepada apa yang jadi dengan sistem mechanical, mungkin kau hebat mechanical, tapi belum tahu lagi kau hebat dari segi sensornya. Jadi kita belajarlah, kita belajar sama-sama. Jadi untuk kereta Project K1, dia punya injektor ni, untuk makluman lah, tambahan ilmu, untuk injektor ni dia lebih kepada direct daripada ECU. Tapi kalau untuk 2KD, 1KD, dia ada driver injector. Bukan direct ECU, ECU pergi driver injector baru pergi sini. Sebagai step up power. Tapi kalau Project K1 tidak perlu. Daripada ECU terus direct di sini. Dia punya current. Oke, ini pertambahan saja untuk 2KD, 1KD. Untuk Project K1, dia tidak ada driver injector. So, kalau 2KD banyak lagi benda kita pikir. Kalau kereta itu tidak mau hidup, boleh jadi driver injector rosak. Boleh jadi. So, untuk mechanical, kameraman tengok sini. Kita sudah marking. Timing chain. Ngam ini marking dia. Tapi dia sudah tertutup. Apa boleh buat? Sudah kita lambat buat penggambaran ini. Tapi tidak apalah. Idler. Sudah ngam giginya. Kita tengok. Gigi-gigi semua kita sudah atur. Ya, di dalam tu kita tengok. Coba kameraman dalam tu. Ada liquid paper tu, nampak? Tu liquid paper. Nampak ya? Yang ada liquid paper. Yang ini pun ada liquid paper, nampak? Tu ada liquid paper. Sudah kita tengok marking intake, marking exhaust. Dia combine dengan idler gear. So, itu saja perkongsian untuk the part 2. InsyaAllah jika konten ini menarik, jangan lupa subscribe, like, ataupun komen, ataupun share. Ya, jadi itu saja untuk perkongsian. Jangan lupa komen positif. Siapa komen negatif kita blok terus. Sebab ini perkongsian ilmu, bukan kita tunjuk siapa pandai. Jadi pengajaran paling penting adalah jangan guna minyak fake. Itu saja. Oke, thank you. Assalamualaikum.